Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nisrina Azhara, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengecaran dan perdagangan grosir. Yang pertama di sini adalah pengecaran dan perdagangan grosir, strategi, proses, dan peran dalam rantai pasok. Pengecaran dan perdagangan grosir adalah elemen penting dalam rantai pasok. Keduanya bertujuan mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen dengan efisiensi maksimal. Definisi pengecaran dan perdagangan grosir. Pengecaran adalah proses penjualan barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Bisnis pengecer atau toko retail biasanya berinteraksi langsung dengan konsumen, baik melalui toko fisik maupun secara online. Karakteristiknya di sini adalah penjualan dalam jumlah kecil, pelanggan utama adalah konsumen individu, dan biasanya menawarkan berbagai produk dari merek atau kategori yang berbeda, hingga harga cenderung lebih tinggi dibandingkan grosir karena mencakup biaya distribusi, pemasaran, dan margin keuntungan. Contoh, supermarket, toko pakaian, toko online seperti Shopee dan Tokopedia. Perdagangan grosir adalah aktivitas menjual barang dalam jumlah besar kepada pedagang lain, pengecer, atau perusahaan yang kemudian menjual kembali barang tersebut ke konsumen akhir. Pedagang grosir tidak biasanya menjual langsung ke konsumen akhir. Adapun karakteristiknya yaitu penjualan dalam jumlah besar, harga per unit lebih rendah dibandingkan retail karena pembelian dalam skala besar. Ini melayani pengecer, distribusi, atau bisnis lain dan tidak fokus pada pengalaman konsumen akhir. Contohnya, distributor bahan makanan yang memasok ke supermarket dan grosir pakaian yang memasok ke toko-toko retail. Bisa dilihat ya perbedaan utamanya dari segi aspek target pasar. Kalau pengeceran itu atau retail itu targetnya konsumen akhir, tapi kalau perdagangan grosir itu pengeceran atau bisnis lain. Dan dilihat dari volume penjualan, kalau retail itu kecil, kalau grosir itu besar. Dan dari segi aspek harga, kalau retail lebih tinggi, sedangkan grosir itu lebih rendah. Dan aspek fokus layanannya, kalau retail itu mengarah ke konsumen individu, sedangkan kalau grosir, bisnis dan distributor. Peran grosir dalam rantai pasok. Pedagang grosir bertindak sebagai perantara yang menghubungkan produsen dengan pengecer atau bisnis lainnya. Mereka membeli produk dalam jumlah besar dari produsen dan menjualnya dalam jumlah besar kepada pengecer atau pelanggan bisnis lainnya. Peran utama grosir itu yang pertama ada efisiensi distribusi. Bisa kalian baca. Dan yang kedua ada penyimpanan barang. Yang ketiga stabilitas harga. Yang keempat layanan kepada pengecer. Yang kelima fasilitas kredit. Peran pengecer dalam rantai pasok. Pengecer adalah penghubung terakhir dalam rantai pasok yang langsung berinteraksi dengan konsumen akhir. Mereka menjual produk dalam jumlah kecil dan bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan pelanggan. Peran utama pengecer, yang pertama ada hubungan langsung dengan konsumen, yang kedua penyediaan barang dalam jumlah kecil, yang ketiga promosi dan branding, yang keempat diversifikasi produk, yang kelima memahami kebutuhan pasar. Jenis-jenis pengeceran. Yang pertama itu pengecer tradisional, contohnya ada warung, toko kelontong, pedagang, dan penjual kaki lima. Yang kedua ada pengecer modern, itu contohnya di supermarket, hypermarket, dan Lotte-Mart. Yang ketiga ada pengecer online di e-commerce atau di Tokopedia atau Shopee. Yang keempat pengecer khusus, toko yang fokus pada produk tertentu, misalnya toko buku. Jenis-jenis grosir, yang pertama ada grosir pedagang. Ini membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Yang kedua grosir agen, bertindak sebagai perantara tanpa memiliki produk. Yang ketiga grosir produsen, grosir yang dikelola langsung oleh produsen. Tantangan dalam pengeceran grosir, yang pertama yaitu persaingan yang ketat. Yang kedua perubahan perilaku konsumen. Yang ketiga tekanan harga. Yang keempat manajemen stok. Yang kelima transformasi digital. Yang keenam adanya pengaruh eksternal.
Tantangan dalam grosir yang pertama itu ada ketergantungan pada produsen dan pengecer. Yang kedua, persaingan dengan produsen langsung. Yang ketiga, logistik dan operasional. Yang keempat, fluktuasi permintaan. Dan yang terakhir, adaptasi teknologi. Strategi untuk menghadapi tantangan dalam pengeceran dan grosir. Yang pertama itu ada adopsi teknologi. Jadi di sini menggunakan sistem digital untuk manajemen stok, logistik, dan e-commerce. Yang kedua adanya diversifikasi produk atau yaitu tambahkan variasi produk untuk menjangkau lebih banyak segmen pasar. Yang ketiga kemitraan strategis, yaitu kerjasama dengan produsen atau pengecer untuk memperkuat rantai pasok. Yang keempat, inovasi layanan, yaitu tingkatkan pengalaman pelanggan melalui promosi, layanan cepat, dan personalisasi. Yang kelima, efisiensi operasional, yaitu mengoptimalkan logistik dan pengelolaan gudang untuk menekankan biaya. Yang keenam, pemantauan tren pasar, yaitu ikuti perubahan kebutuhan konsumen dan inovasi kompetitor. Yang ketujuh, fokus pada keberlanjutan, yaitu gunakan produk atau praktik yang ramah lingkungan untuk menarik konsumen modern. Kesimpulannya, pengeceran dan grosir adalah elemen penting yang saling melengkapi dalam rantai pasok. Pengecer berperan mendekatkan produk kepada konsumen, sementara grosir memastikan efisiensi dalam distribusi barang ke berbagai titik. Dalam menghadapi tantangan seperti persaingan, perubahan perilaku konsumen, dan gangguan rantai pasok, keduanya harus inovatif dan adaptif terhadap teknologi serta tren pasar. Kolaborasi antara pengecer dan grosir juga penting untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih kuat dan mendukung keberlanjutan bisnis di masa depan. Dan itu tadi penjelasan dari kelompok 3 tentang pengeceran dan perdagangan grosir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.